Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan kita yang ke-9 di materi kita yaitu struktur data dengan tema queue atau antrian. Dalam kehidupan sehari-hari, antrian sering kita lakukan, ya, dimana semisalkan kalau kita mau menonton di bioskop, kita harus mengantri tiket, atau kita mau pergi ke naik kereta api, kita harus ngantri seperti itu. Oke, di sini dikatakan bahwa struktur data antrian atau queue adalah suatu bentuk khusus dari linear list dengan operasi pemasukan data, di mana operasi pemasukan data hanya diperbolehkan pada satu sisi saja, yaitu pada sisi bagian belakang atau ekor yang kita nanti kasih indikator yaitu tail. Sedangkan untuk operasi penghapusan dilakukan pada sisi yang satunya lagi, yaitu bagian depan atau head. Ya. Oke, prinsip daripada antrian yaitu pivot, first in, first out. Yang pertama datang, yang pertama dilayani. Artinya yang pertama yaitu yang ditunjuk pada pointer head, atau kalau dalam kehidupan nyata kalau mengantri yang berada di depan locker atau orang yang berada di depan antrian paling depan, itu yang pertama kali yang akan dilayani atau dengan istilah yang akan dihapus. Oke, jadi di sini dikatakan yang tiba lebih awal maka akan dilayani terlebih dahulu, first in, first out. Jadi untuk deklarasi awal, pointer head ataupun head ataupun front, ya, kemudian tail ataupun back itu berada di posisi yaitu 0. Pada operasi Q ada yang kita mengenal yaitu peak, di mana digunakan untuk mendapatkan elemen yang berada pada posisi terakhir atau pada posisi di indikator tail. Kemudian isempty digunakan untuk memeriksa apakah Q tersebut kosong atau tidak. Lalu size digunakan untuk mengembalikan jumlah item dari list, atau ada berapa elemen yang berada dalam list tersebut. NQ atau entry queue digunakan untuk menambahkan item pada posisi belakang, sedangkan DQ atau delete queue menghapus item yang berada di posisi depan. Oke. Diilustrasikan seperti ini, ya kan? Jadi ini bagian depan, ini bagian belakang. Jadi ketika dilayani maka depannya akan terhilang dan maju yang bagian belakangnya. Seperti ini. Oke, inisialisasi dilakukan untuk membuat pointer head dan tail berada di posisi yaitu 0. Di mana di sini head adalah suatu node di mana untuk banyaknya elemen pada queue tersebut adalah 0. isempty digunakan untuk memeriksa apakah antrian tersebut isi atau penuh atau kosong. Di mana dikatakan di sini head adalah tanda di mana kepala antrian elemen yang akan statis atau diam
ataupun tidak berubah, karena yang akan berubah adalah elemennya. Ketika sudah dihapus, maka elemen yang di belakangnya akan terus maju. Pergerakan pada antrian terjadi pada elemen dengan menambahkan antrian di belakang. Di sini is empty jika dia adalah kosong maka dia adalah true, tapi ketika dia isi maka hasilnya false. Pick digunakan untuk memeriksa apakah dia itu isi atau kosong. Di sini dikatakan bahwa if sub titik is empty, apakah antrian tersebut adalah kosong atau tidak. Kalau dia kosong, maka di sini akan tampil raise exception picking from an empty stack. Jadi dikatakan menunjukkan bahwa stack tersebut adalah kosong. NQ digunakan untuk menambahkan elemen dari belakang. Jadi di sini dikatakan bahwa misalkan elemen 5 akan masuk ke posisi 5. Jadi kalau kita punya antrian 5 tersebut, tailnya masuk lebih dahulu, baru masukkan elemen ke posisi 5. Seperti ini, bahwa sebuah node tersebut masukkan elemennya, lalu baru size-nya atau jumlah elemennya bertambah menjadi 1. Lalu DQ digunakan yaitu untuk mengambil atau menghapus elemen, ya, dengan cara geser dahulu antrian di paling depan, kemudian terus lakukan perulangan. Jadi di sini digunakan yaitu ambil yang bagian depan, yaitu remove sama dengan save head titik next-nya. Jadi untuk elemen yang berada di bagian depan itu masuk ke variabel remove. Lalu yang bagian depannya nanti akan berisi elemen yang di bagian belakangnya. Jadi yang lain terus maju. Jadi contohnya seperti ini. Ya, headnya akan statis, diam di tempat. Kemudian ketika DQ nilai 4, maka ambil elemen 4 ini masuk ke dalam remove, ya kan? Selanjutnya angka 45 akan maju ke elemen pertama, angka 1 juga masuk selanjutnya, maju satu langkah, masuk langkah, lalu posisi tail akan berkurang, yaitu tail sama dengan tail min 1. Seperti ini. Nah, size digunakan untuk mengetahui banyaknya elemen pada list. Jadi kalian latihannya adalah bagaimana memberi ilustrasi ada 6 maksimal dari suatu antrian. Lakukan DQ 4 elemen ke dalam antrian tersebut, di manakah posisi head dan di mana posisi tail. Ingat bahwa posisi head itu selalu pada elemen yang pertama, yaitu posisinya yaitu di posisi 0. Tailnya ada di mana? Yaitu posisi di elemen yang terakhir, karena di entry 4 menjadi tailnya berada di posisi 3 karena elemen yang pertama di posisi yaitu 0. Lalu DQ, hapus elemennya. Hapus elemennya sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali berarti elemen tersebut dihapus 2, berarti headnya tetap di 0, tailnya mundur sebanyak 2 kali, yaitu berada di posisi sama dengan 1. Lalu keadaan di atas, apakah is empty? Apakah kondisi tersebut adalah penuh atau kosong? Jawabannya is empty, false, karena ada isinya. Ini latihan programnya, ini sebenarnya kalian bisa lakukan, bisa coba
nanti Ibu kasih link ya. Yang nanti bisa dicoba yang ini untuk tadi elemen yang ini. Ya. Ini contoh daripada program yang Ibu buat. Ya. Kalau dalam Python kita bisa mengimport queue. Jadi from a collection import the queue, di mana queue tersebut merupakan the queue yang berisi dari Eric, John, dan Michael. Berarti Eric di posisi pertama atau di posisi head, yang di indikatornya posisinya yaitu 0. Sedangkan Michael di posisi terakhir atau tail, maka di posisi sama dengan 2. Lalu tambahkan append itu sisipkan sebanyak Terry, Mary, dan Graham. Tambahkan 3. Jadi setelah Michael ada Terry, ada Mary, ada Graham. Lalu pop ambil satu elemen di sebelah kiri. Ingat bahwa menghapus di depan posisi head. Ya, pop sebanyak 2 kali, kemudian cetak hasilnya seperti ini. Ya, jadi ini dihapus, ya kan, ini maju mundur, maju, kemudian Michael akan maju sebanyak 2 kali, sehingga dikatakan bahwa Michael tersebut adalah di posisi yang pertama di head. Lalu kita bisa juga import queue tersebut, di mana queue tersebut kita deklarasikan dengan maksimal tempatnya yaitu 5. Dan key 1 sama dengan Q. Lalu put masukkan elemen 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Lalu cetak daripada Q tersebut, apakah dia penuh, is empty, atau full, yaitu false. Kemudian hapus atau remove item tersebut. 1 kita ambil, kemudian dengan meremove perintahnya dengan menggunakan get. Lalu ini selama tidak kosong, maka akan cetak value-nya ini, value 1, 2, 3, 4. Ya. Elemen pertama, elemen kedua, elemen 3, elemen keempat. Ini pun bisa kita lakukan, yang tadi bisa kita gunakan. Ini yang banyak, kita coba. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Oke. Saya cukupkan, mohon dikerjakan tugas yang ini buat ilustrasinya ya, sebagai tugas kelompok, dan kerjakan tugas individu dengan di GFOAM.